Perkenalkan, saya Sarah Genia Viva dengan NIM 445250100058. Saya dari Ilmu Komunikasi dengan program studi Digital Komunikasi. Kalian tahu nggak sih gimana awal televisi bisa ada sampai kayak sekarang? Nah, jadi televisi pertama kali muncul di awal abad ke-20. Waktu itu para ilmuwan lagi penasaran gimana ya caranya gambar bisa dikirim lewat gelombang radio. Nah, di tahun 1926 ada penemu asal Skotlandia bernama John Logie Baird yang akhirnya berhasil menampilkan gambar bergerak pertama di layar TV. Gambarnya masih hitam putih dan buram banget, tapi ini jadi langkah besar buat dunia penyiaran. Masuk tahun 1930-an, siaran TV mulai diuji di Inggris dan Amerika, tapi sempat berhenti karena Perang Dunia Kedua. Setelah perang selesai, televisi mulai berkembang pesat banget. Tahun 1950-an jadi masa keemasan TV. Banyak acara hiburan, berita, sampai drama mulai tayang rutin. Di masa itu juga, TV berwarna mulai dikenal. Lanjut ke 1980-an dan 1990-an. Televisi makin populer di seluruh dunia. Banyak stasiun TV baru dan orang-orang mulai menjadikan TV sebagai bagian penting dari hidup sehari-hari. Sekarang, di abad ke-21, televisi udah berubah total. Dari yang tadinya siaran analog, sekarang semua serba digital. Bahkan bisa kita tonton lewat internet, di HP, atau laptop. Bayangin, dari gambar hitam putih yang buram, sekarang televisi udah jadi media digital yang nyatuin hiburan, informasi, dan budaya dari berbagai negara. Keren banget kan? Nah guys, jadi bisa kita simpulkan bahwa televisi sekarang sudah mengalami perubahan yang sangat pesat. Dari yang awalnya hanya siaran hitam putih hingga era digital saat ini. Televisi juga bukan hanya media hiburan saja, tapi juga sarana penting untuk menyampaikan informasi dan membentuk cara pandang masyarakat. Eits, bentar dulu guys. Sekarang aku mau tanya nih, kalian tahu nggak sih bedanya digital sama analog? Nah, jadi teknologi analog itu bekerja dengan sinyal yang bersifat terus-menerus. Informasi disampaikan lewat gelombang yang mengalir tanpa putus, seperti suara, cahaya, atau getaran. Artinya, satu stasiun TV, satu frekuensi tetap. Nah, masalahnya itu ada di sinyal. Sinyalnya mudah terganggu, bisa karena cuaca, jarak, atau hambatan seperti gedung dan gunung. Makanya, kalau siaran analog sering muncul semut, gambar berbayang atau suara berisik, itu karena sinyalnya melemah. Sedangkan pada televisi digital, sistemnya sudah berbasis data digital. Jadi, satu frekuensi bisa dipakai untuk beberapa sinyal sekaligus, karena sinyalnya dikirim dalam bentuk kode digital. Hasilnya, gambar dan suara jadi lebih jernih, tidak mudah terganggu dan bisa memuat lebih banyak saluran dalam satu area pemancar. Itu sebabnya saat ini pemerintah juga beralih dari sistem analog ke digital, karena lebih efisien, hemat frekuensi, dan kualitasnya jauh lebih baik. Nah guys, jadi bisa kita lihat ya bahwa televisi digital adalah versi yang lebih modern, efisien, dan berkualitas tinggi dibanding dengan analog yang merupakan teknologi lama. Mungkin sekian penjelasan yang saya sampaikan. Saya mohon maaf jika ada kurang-kurang kata. Terima kasih.